Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan ya pembahasan tentang salat malam. Mudah-mudahan malam ini selesai ya, sehingga pekan depan sudah bab selanjutnya. Mudah-mudahan kita sampai pembahasan salat mana yang paling afdal. Dari Jabir radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya salat apa yang paling afdal. Maka jawab Rasul, tulul qunut. Apa artinya? Yang paling lama berdirinya, berarti paling panjang bacaannya. Ini khusus sholat apa? Sunnah ya, sholat sunnah. Kalau sholat fardu justru salah kalau terlalu lama. Ya standar lah, standar. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada sahabat, ahabbus salati ilallah salatu Dawud wa ahabbus siyami ilallah siyamu Dawud. Salat yang paling Allah cintai adalah salatnya Nabi Dawud. Puasa yang paling Allah cintai adalah puasanya Nabi Dawud. Gimana itu salatnya Nabi Dawud? Kana yanamu nisfal lail. Nabi Dawud itu setengah malam tidur. Ya, setengah malam tidur. Berarti dari mana itu? Dari pada Isya langsung tidur, Pak. Bangun-bangun nanti jam 12. Ya. Ya kalau dihitung dari maghrib, tengah malamnya jam 11, ya kan? Tapi kan kita maghrib sampai Isya ada ibadah ya. Bangun jam 12, yaqumu sulusah, tuh setengah malam tidur, bangunnya itu di malam yang bagian ketiga. Jadi kalau malam itu dibagi 3 ya kira-kira bangun jam 11, nanti 1/6-nya tidur lagi, Pak. Ya. Wa yaqumu thulutsa wa yanamu sudusah. Ini agak susah ya. Tidur dulu pada Isya, nanti setengah malam lewat itu bangun jam 12 jam 1 ya. Nanti Bapak setengah 3 jam 2 tidur lagi, bangun subuh. Nah itu model sholat malamnya Nabi Dawud alaihissalam. Kalau di hadis lafaznya begini, Pak, setengah malam tidur, di 1/3-nya bangun, di 1/6-nya tidur lagi. Kalau susah ya nanti habis sholat malam jam 2 tidur, bangun-bangun jam 7 gitu. Ya kan? Ya udah kita ambil 1/3 malam terakhir aja. Ya. Bangun jam 4 misalnya, lanjut sampai subuh gitu ya. Nah, itu yang lebih aman ya. Gitu. Ini udah level tinggi nih. Ya sudah hawa nafsunya itu dikalahkan untuk syariat. Itu Masya Allah luar biasa. Ya. Kemudian berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili la sa'ah. Sesungguhnya di dalam satu malam itu ada sesaat. Sa'ah itu kalau bahasa Arab terjemahannya ya 1 jam, Pak.
Sa'atun itu 1 jam. La yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Tidaklah seorang muslim ini minta kepada Allah baik urusan dunia maupun akhirat ya, bertepatan dengan saat yang diijabah tadi, 1 jam tadi ya, pasti Allah kasih. Apa kata Nabi? Wa dzalika kullal lailah, dan itu berlaku setiap malam. Ya. Kira-kira waktunya kapan ini? Bisa sepertiga malam terakhir, atau kalau dihitung dari maghrib ke isya, ya waktu di antara adzan dan iqamah. Ya kan? Itu juga sudah malam kan? Ditambah lagi bahwa Bapak berdoanya di dalam sholat, entah di sujudnya atau sebelum salam. Ala kulli hal, Nabi menganjurkan kita ibadah di waktu malam. Bisa jadi ketika kita minta sesuatu bertepatan dengan waktu yang diijabah tadi, Allah kasih. Subhanallah. Kemudian berikutnya, anjuran sholat iftitah. Sholat iftitah itu sholat apa? Jadi begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kan sudah dibahas sholat yang paling afdal, yang paling lama bacaannya kan begitu ya. Contohnya nih, ini misal aja ya, pengen taraweh, Masya Allah tarawehnya itu 2 jam ya, bacaannya 1 rakaat 1 halaman atau 1 lembar, kan lama nggak? Nah, sebelum itu dimulai, dianjurkan kita sholat 2 rakaat ringan. Kayak teman-teman kalau sholat qobliyah ba'diyah begitu ya, ringan. Nah ini ulama menyebutnya sholat apa? Iftitah. Hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih as-salata bi rak'ataini khafifatain." Apabila kalian bangun malam ingin sholat tahajud, sholat malam, maka bukalah sholat tahajud tadi dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, ngerti nggak Bang maksudnya? Paham ya? Jadi Bapak sebelum ngegas yang sholat panjang tadi, sholat dulu 2 rakaat ringan. Ya kalau istilah apa? Main bolanya stretching. Bener nggak? Pemanasan. Nah, jadi tubuh yang tadinya tidur tidak tiba-tiba berdiri lama, kan gerakan dulu ya 2 rakaatnya, berdiri, ruku, i'tidal, nah begitu. Bahasanya ke sana, ya. Intinya ada anjuran salat malam itu dibuka dengan salat apa? Salat iftitah. Salat iftitah itu apa? 2 rakaat yang paling ringan. Kalau mau saya bahasakan ya, nggak usah baca surat, nggak usah baca doa iftitah, baca Al-Fatihah aja. Allahu Akbar, langsung Al-Fatihah ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ruku'. Nah, ringan salatnya. Nah, sudah selesai baru salat tahajud. Nah, itu dilengkapi salat tahajud. Ada doa iftitahnya, Al-Fatihah, baru baca surat-surat yang panjang. Gitu ya. Mana lagi? Kalau tadi kan qauliyah Rasul ya, Nabi nyuruh sahabat, apabila kalian bangun malam ingin sholat malam, buka dulu dengan 2 rakaat ringan. Yang ini satu lagi hadis ini fi'liyah Rasul. Tadi dari Abu Hurairah, sekarang dari Aisyah. Aisyah cerita radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila akan salat malam, maka dibuka dengan 2 rakaat ringan. Ini juga dalil bahwa mungkin enggak Nabi
sholat malam lebih dari 11 rakaat? Oke, ini Aisyah yang cerita. Hadis yang lalu Aisyah cerita Nabi sholat malam di dalam Ramadan, di luar Ramadan 11 rakaat, ya kan? Tapi di sini Aisyah cerita apa lagi? Sebelum Nabi sholat malam dibuka dengan apa? 2 rakaat ringan. Tuh, ya, banyak hadis-hadis itu. Artinya ketika ada satu hadis menceritakan sesuatu, belum tentu itu batasan. Karena kita juga butuh apa? Mengumpulkan dalil-dalil lain, menjamakan, baru bisa dia hasilkan satu kesimpulan. Kemudian berikutnya, kalau kelewat atau kesiangan bagaimana? Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu sudah biasa tahajud ya, rutin, mungkin 5 rakaat, mungkin 3 rakaat, mungkin 7 rakaat, rutin ya. Qadarullah malam itu kesiangan. Barangkali lagi ada pesanan, barangkali pulang lembur kerja ya, atau habis ada tamu kan. Maka solusinya kata Rasulullah SAW, Aisyah cerita, karena Rasulullah SAW iza fatathus salatu minal lail min waja'in aw ghairihi. Rasulullah SAW apabila terluput sholat malamnya, entah dengan sebab sakit, ya, demam, atau selainnya, shalla minan nahari sintai asyrata rak'atain. Maka Nabi ganti sholat di siang hari, waktu duha ya, 12 rakaat. Paham gak maksudnya? Kenapa 12? Karena Nabi biasa sholat malamnya 11 ya. Nah ini bab sudah lalu kita bahas, bab tentang apa? Mengqadha ibadah sunnah. Jadi bisa diqadha ibadah sunnah. Sholat tahajud ya, Masya Allah, karena kita apa ya bahasanya ya, eman ya, aduh kok malam kesiangan, kelewat nih, bisa diqadha di waktu duha. Ya kan Nabi biasa sholat malamnya 11, diqadhanya di waktu duha berapa tadi? 12. Berarti kalau teman-teman biasa sholat tahajudnya 3 rakaat, nanti di waktu duhanya diqadhanya berapa? 4. Ngerti insyaallah ya? Yang biasa sholat malam 9 rakaat barangkali ya, berarti di waktu duhanya diqadhanya berapa? 10. Alhamdulillah, berarti udah paham insyaallah. Intinya ada anjuran mengqadha ibadah-ibadah sunnah. Begitu juga baca Quran. Barangkali teman-teman biasa malam hari itu 1 juz ya. Qadarullah kesiangan, bangun-bangun sudah azan subuh, maka bisa di qadha bacaan Quran. Kalau baca Quran itu fleksibel, ba'da subuh langsung boleh. Beda dengan sholat. Kalau sholat ba'da subuh ada larangan sholat ya. Jadi kalau tilawah Quran boleh di qadha di ba'da sholat subuh langsung atau di waktu duhanya. Dalilnya mana? Dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nama an hizbihi. Hizb itu apa? Hizb itu setengah juz, berapa itu? 1/4 ya. Coba lihat, buka Quran, nanti kan ada tulisan ya, ini 1 juz gitu kan? Ada setengah juz. Nah, ada yang namanya hizb di situ. Ya. Siapa yang malamnya itu luput dari wiridnya, ya, wirid itu apa? Rutinitas zikir atau baca Quran itu disebut wirid, Pak. Ya, Bapak biasa baca Quran sehari 1 juz, itu juga disebut wirid ya. Aw an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajri was salati zuhri. Tuh.
Kemudian dia ganti bacaannya itu di antara salat subuh dan salat zuhur. Kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Maka dia ditulis tadi malam dia tetap ngaji atau baca. Masya Allah ya. Ini dalam rangka menjaga apa? Istiqomah. Kenapa? Min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya kebaikan seseorang adalah dia melakukan kebaikan setelah kebaikan. Bahasa lainnya apa tadi? Istiqomah. Jadi istiqomah itu adalah sebagai apa? Indikasi kalau ibadah kita diterima oleh Allah. Ini kita nggak merasa diri suci ya. Istiqomah itu adalah harapan mudah-mudahan Allah senang dengan kebaikan kita. Kenapa? Karena Allah beri hidayah hati kita melakukan kebaikan setelah kebaikan. Tapi kalau kita ibadahnya nggak istiqomah, ya kadang ngaji, kadang enggak, kadang sholat malam, kadang enggak, misalnya, pokoknya nggak istiqomah lah ibadahnya. Jangan-jangan Allah tidak menyukai kebaikan yang kita kerjakan. La ilaha illallah. Ini kan kekhawatirannya. Dan itu bagus, punya khawatir ke situ itu bagus. Ya. Sehingga kita selalu butuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala. Itu kita butuh berdoa kepada Allah. Ya. Jadi mengqadha ibadah sunnah itu dalam rangka apa tadi? Menjaga istiqomah ya. Karena istiqomah itu indikasi mudah-mudahan Allah menyukai kebaikan yang kita kerjakan. Kemudian berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan. Bagi siapa? Suami istri yang saling mengingatkan untuk sholat malam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa ayqadha imra'atahu. Semoga Allah sayang kepada seorang suami yang dia bangun malam, dia sholat malam dan membangunkan istrinya. Masya Allah. Jadi ke surga itu jangan sendirian, Pak. Istrinya dibawa ke surga, ya. Tapi juga jangan menyiksa istrinya. Sebagaimana Nabi sholatnya lama kan, panjang. Enggak bawa-bawa Aisyah, enggak. Kapan bangunin Aisyahnya? Pas tinggal witir, ya. Jadi Nabi itu berdiri Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, lanjut habis itu dibaca semua. Sudah dapat 8. Ternyata Aisyah juga tidurnya tidur apa? Ya kalau bahasa kita apa? Tidur ayam ya. Kenapa? Aisyah tahu rakaatnya Nabi berapa, ya kan? Berarti dari awal kan memperhatikan. Cuma barangkali siangnya capek ya ngurusi rumah tangga ya kan, ada tamu dan yang lain-lain kan, makanya istirahat malam. Pas tinggal witir baru Nabi bangunin Aisyah. Nah begitu Bapak juga. Bapak mau lama-lama sholat malam silakan, 1 juz 2 juz, bangunin istrinya pas tinggal witir baru dibangunin. Fa in abat nadha fi wajhiha alma. Kalau istrinya itu susah dibangunin, ngapain Pak? Ambil air Pak. Bukan disebor ya, dipercikin. Ya. Masa istrinya lagi tidur disiram? Enggak Pak ya, enggak. Ya kalau kita mungkin pakai gelas ya. Ya pokoknya inilah. Atau dicium aja bangun Mbak. Istri mah dicium bangun Mbak. Ya.
kena kumisnya kan, jadi bangun istrinya. Ya. Yang berikutnya, rahimallahum ro'atan qamat minal laili fasallat. Ya. Semoga Allah sayang kepada para istri. Istri yang bagaimana? Yang dia bangun malam, sholat malam. Wa aiqadzat zawjaha. Istri ini bangun malam, sholat malam, kemudian dibangunin suaminya. Ya, mungkin nggak istrinya bangun malam duluan? Mungkin, barangkali suaminya capek habis kerja siang kan, akhirnya istrinya yang bangun duluan. Istrinya mau bangunin dari awal, suaminya kelihat kasihan capek kan, udahlah sholat duluan istrinya, ya kan? Udah puas sholatnya, dapat 8 rakaat, baru dibangunin. Fa'in apabila suaminya nggak bisa dibangunin, ya susah, ngapain? Nadahat fi wajhihi alma, ya, suruh ambil air, disiram Bu mukanya, jangan. Ya dipercikin. Emang iya sih kalau kita ngantuk ketetesan air di muka tuh langsung subhanallah ya, air itu ya. Nah ini kisah rumah tangga yang Allah berkahi. Poinnya apa Pak? Faedahnya, rumah tangga yang Allah sayang adalah yang saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Poinnya di sini Pak, bagaimana sholat fardu, sholat sunnah aja sudah saling menasihati, berarti sholat fardu lebih utama lagi, lebih afdal lagi, ya. Karena nggak berfaedah kalau suami istri saling ngingetin sholat malam tapi mendiamkan kemungkaran misalnya, ya, tidak mengingatkan sholat 5 waktu, nggak faedah. Karena dia mengutamakan yang sunnah tapi melalaikan yang fardu. Nah ini nggak masuk. Jadi kalau sudah Nabi bicara suami istri saling ngingatin sholat malam, berarti yang lain-lainnya juga sudah dipenuhi, seperti saling mengingatkan sholat 5 waktu, ya, mengingkari kemungkaran di dalam keluarga dan seterusnya. Tentunya mengingkari kemungkaran juga dengan santun, ya. Ibu-ibu kalau ngingkarin kemungkaran yang dikerjain sama suami, ini saran dari saya ya, jangan pakai mode hakim, ya, tapi pakai mode seakan-akan dia sedang minta fatwa. Ya. Barangkali bahasanya bahasa apa? Bertanya, ya, pura-pura nggak tahu. Ya, itu suami lebih seneng digituin. Sehingga suami ini merasa masih diangkat derajatnya. Itu kalau suami istri ya. Kalau kita di tengah masyarakat, jangan menjadi hakim. Jadilah seorang dokter. Ya, dokter ngapain kerjanya? Ngobatin, bukan menghakimi, bukan menjudge, memvonis, tidak. Ya, tidak. Hendaknya kita di tengah masyarakat itu menjadi apa? Dokter. Apa nih yang kurang? Saya bisa bantu tidak? Kan begitu ya? Sakitnya di mana? Saya tahu nggak obatnya? Ya, dan seterusnya. Jangan menghakimi. Karena saya yakin setiap orang itu tidak suka dihakimi. Seneng nggak Pak? Nggak suka. Tapi ketika kita lagi ada masalah, datang orang bawa solusi. Seneng nggak? Oh luar biasa. Ya. Kadang-kadang itu provokasi setan yang menyebabkan kebenaran yang kita bawa tidak diterima, ya. Kemudian berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu minal laili fasallaya." Ini dalil ya. Dalil suami istri boleh salat malam berjamaah, boleh. Apabila seorang suami membangunkan keluarganya, nah ini juga dalil bahwa istri itu termasuk ahlul bait. Ya, orang-orang Syiah itu menganggap ahlul baitnya Nabi hanya siapa? Ali, Fatimah dan keturunannya saja. Istri Nabi dimasukkan tidak? Tidak ya. Na'udzubillah. Dia berlindung
di balik cover cinta ahli bait, tapi mencaci maki menghina istri-istri Rasul. Na'udzubillah. Ini dalilnya. Apabila seorang suami membangunkan keluarganya, ahlahu di situ yang dimaksud siapa? Istri. Fasallaya, dan mereka berdua sholat tuh. Siapa lagi kalau bukan istri kan? Kemudian suami istri ini sholat ya. Au shalla atau sholat raka'ataini jami'an tuh. 2 rakaat berjamaah. Berarti sholat malam boleh berjamaah? Boleh, silakan. Suami istri berjamaah. Kutiba fiz zakirina waz zakirat. Maka Allah menulis suami istri ini termasuk laki-laki yang banyak mengingat Allah, wanita-wanita yang banyak mengingat Allah. Masya Allah. Dimasukkan ke golongan apa? Waz-zakirina waz-zakirat. Ini keutamaannya. Ya barangkali sholat cuman berapa? 5 menit ya. Qul ya qulhu doang 2 rakaat. Tapi kalau memang kejadian suami istri bangun jam 2:30, jam 2 bangunin ya, suami bangun istri atau istri bangun, berjamaah itu hanya qul ya qulhu aja lah. Habis itu tidur lagi, bangun lagi, sholat subuh, masuk hadis ini. Waz-zakirina waz-zakirat. Ya masya Allah ya. Kemudian berikutnya masih dari Aisyah ya. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta dhahaba anhu an-naumu." Apabila salah seorang di antara kalian ngantuk, lagi salat malam, tiba-tiba ngantuk, apa yang harus kita lakukan? Maka hendaknya dia tidur. Ya. Orang susah payah cari obat ngantuk ya, biar nggak ngantuk. Ada yang makan asem-asem, ada yang minum kopi ya. Padahal obat ngantuk itu apa? Tidur. Tidurin. Allah menciptakan ngantuk dirasakan oleh hambanya. Ngantuk itu alarm, Pak, bahwa tubuh kita ini butuh apa? Istirahat. Ada hak yang harus dipenuhi, ya kan? Tidur, ya tidur. Kalau sebaliknya apa Pak? Sebaliknya, kalau ada orang gampang tidur, satunya lagi apa? Ada orang susah tidur. Istilah kerennya apa? Insomnia. Ya mohon maaf ya, barangkali mudah-mudahan gak ada yang tersinggung ya. Sebagian orang ngeluh sama kita, apa penyakit insomnia, nggak bisa tidur. Tahu nggak kenapa? Karena yang dipegang asyaiton al-gepeng. Lah benar, makanya seger. Lewat syaiton ini kan bisa berselancar ke berbagai negara. Benar nggak? Kemarin Argentina Spanyol menang mana? Oh, pada tahu semua kan? Ya kan? Coba Pak punten ya, sebelum tidur yang dipegang buku agama, yang dipegang Al-Quran. Bapak ngaji berapa halaman nguap? Ayo, bener gak? Penyakitnya di sini ya, bukan kitanya insomnia, enggak Pak. Ya, karena tubuh kita ini punya hormon Pak, ya, hormon yang merespon ketika yang dijelajahi aktivitas yang kita senangi, akhirnya ada semangat. Itulah yang bikin seger, nggak jadi ngantuk. Bener nggak Pak? Tapi kalau ditanya lebih cinta mana, HP apa Al-Quran? Jawabnya, Masya Allah, luar biasa ya. Tapi pas pegang Quran baru 2 lembar udah nguap. Giliran megang handphone 2 jam, jujur Pak, cukup nggak? Nggak cukup. Allah Akbar. Ya, jadi ini obat buat teman-teman yang insomnia. Baca apa tadi? Coba pegang Quran ya. 2 lembar, 3 lembar, kuat nggak ya? Nguap nggak dia? Masya Allah. Jadi kalau orang ngantuk, jangan dipaksain sholat. Ya, tidur.
Kalau udah tidur, kemudian hilang ya ngantuknya. Wa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'is. Bahayanya kalau seseorang maksain sholat padahal dia na'is apa na'is? Orang yang ngantuk ya. Kemudian la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Bisa jadi dia tujuannya sholat itu mau minta ampun kepada Allah, malah memaki-maki diri sendiri, mencaci maki, mencela diri sendiri. Gara-gara apa? Ngantuk. Nah ini nggak diharapkan. Intinya kalau ngantuk justru arahan dari Nabi apa tadi Pak? Tidur ya, Masya Allah. Apa lagi? Sudah sampai situ. Terakhir bab tentang sholat malam nih terakhir. Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'anu ala lisanih. Bapak Ibu pernah nggak kita lagi pengen ngaji tapi kok pas kita baca Quran hati ini perasaannya kayak nggak enak. Ada? Nggak nyaman gitu lah. Nah itu nggak apa-apa, nggak dipaksain. Tutup Qurannya, istirahat. Itu aja ya, jangan dipaksain, istirahat. Barangkali memang tubuh kitanya lelah ya, capek. Nah, nanti kalau udah hilang lelahnya, hilang ngantuknya, baru bisa baca Quran lagi ya. Falam yadri ma yaqulu ya, sampai orang baca Quran ngelantur apa yang diucapkan, maka hendaknya falyattaji'. Apa falyattaji'? Berbaring ya, tidur. Udah selesai Pak? Sudah mau ditutup apa lanjut? Udah bosan belum Bapak-bapak? Lanjut. Bab yang berikutnya adalah anjuran qiyamur Ramadan. Istihbabu qiyamur Ramadan. Istihbabu qiyami Ramadan wa huwa at-tarawih ya. At-tarawih, tarawih. Tarawih itu ternyata berasal dari bahasa Arab ya. Tulisan aslinya tarawih. Kenapa kok dinamain tarawih? Ada yang tahu alasannya? Berasal dari kata-kata roha yaruhu, istirahat. Kenapa disebut sholat istirahat? Karena di sholat tarawih itu ada jeda istirahat. Gara-gara lamanya berdiri ya. Dengan sebab lama berdiri, akhirnya 2 rakaat salam, istirahat dulu. Ada yang wudu, ada yang minum, ada yang selonjor. Selonjor apa ngelonjor Pak? Selonjor ya. Nah, karena saking lamanya bacaan sholat tarawih, makanya disebut sholat tarawih. Kalau ada orang sholat tarawih tapi kok ngebut, menyalahi namanya sendiri, bukan tarawih lagi namanya. Paham ya Bapak ya? Jadi yang tadi sudah dijelaskan, sholat paling afdal adalah sholat yang bacanya paling lama, berdirinya lama kan? Maka di sela-sela itu 2 rakaat salam ya, 2 rakaat salam istirahat. Maka disebut namanya sholat tarawih ya. Hadisnya mana? Kata Rasulullah SAW, man qama Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, wa ihtisaban apa artinya? Mengharap pahala di sisi Allah ya. Salatnya dengan iman, sangat berharap pahala di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi motivasi kita sholat itu apa? Motivasi sholat tarawih kita buat apa Pak? Ampunan Pak, ampunan. Wallah Pak, kita nanti di akhirat menghadap Allah, berdiri di hadapan Allah. Yang paling kita harap itu satu apa? Ampunan. Jujur Pak,
Amal ibadah apa yang bisa kita andalkan di depan Allah? Coba, ada nggak kita beramal baik dipastikan keikhlasannya? Gak ada Pak, gak ada. Kita merasa diri, tahu diri ya. Kita ini belum maksimal mempersembahkan ibadah kita kepada, ujung-ujungnya yang kita harapkan apa? Ampunan. Ya. Sebanyak apapun dosa yang kita kerjakan, kalau Allah berikan ampunan, beres urusan semua Pak. Ampunan Allah ya. Maka sholat tarawihnya yang dikedepankan apanya tadi? Imanan wahtisaban, didasari iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti terbantah ada oknum, saya katakan oknum ya, oknum sufi yang bilang ke kita, ente kalau ibadah masih ngarep surga, berarti belum ikhlas. Kata dia. Ente kalau ibadah masih takut neraka, belum ikhlas. Surga makhluk bukan Pak? Ya kan? Syirik mengharap makhluk. Ayo. Neraka makhluk nggak? Makhluk kan? Takut sama makhluk, syirik. Digituin Bapak bilang apa? Kita jawab apa? Teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mustahil Rasulullah mengajarkan kesyirikan. Sementara kita dianjurkan oleh Rasul kalau beramal ibadah yang kita harapkan apa? Mendapatkan surga, diselamatkan dari neraka kan? Bahkan Nabi minta kan? Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kita balik lagi orang yang bilang begini nih. Kalau kita ibadah kepada Allah, nggak boleh takut neraka, nggak boleh ngarep surga, berarti Anda menuduh Al-Quran itu omong kosong. Betul nggak? Berapa ayat di dalam Al-Quran kita dimotivasi untuk meraih surga? Ya nggak? Berapa ayat di dalam Al-Quran kita ditakut-takuti azab neraka? Ya kan? Semua itu Allah yang berbicara di dalam Al-Quran. Maka sudah benar orang-orang yang ibadahnya didasari kita sangat ingin, sangat berharap masuk ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Ya tentunya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Bapak nyari hadis bunyinya sholat taraweh, ketemu nggak? Nggak akan ketemu. Itu istilah aja Pak, istilah. Ada pengalaman saya unik. Saya habis ngisi di PLTU Suralaya. Habis selesai ini sholat ba'diyah. Karena kita habis zuhur, saya langsung ceramah Pak. Ba'diyahnya selesai ceramah. Boleh nggak? Boleh Pak. Ba'diyah diselang pulang dulu. Diselang Bapak punya warung ya. Ngelayanin yang beli dulu. Gak apa-apa. Habis itu baru ba'diyah, gak apa-apa. Selesai itu saya keluar masjid, ada bapak-bapak datangin saya. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya penasaran. Waktu itu ada yang ceramah di sini, LC. Saya nanya, Ustadz itu ceramah, kata ceramahnya begini, tidak ada yang namanya sholat taubat. Saya langsung kaget itu. Padahal saya suka sama Ustadz itu, tapi pas dia bilang nggak ada yang namanya sholat taubat, saya langsung males ya, antipati, males ada Ustadz itu ngisi, saya nggak mau dengar. Dia nanya ke saya, menurut Pak Ustadz ada nggak sholat taubat? Saya jawabnya apa Pak? Saya jawab, Bapak, para ulama itu menamai sholat hajat, sholat taubat, sholat tarawih itu hanya penamaan Pak. Biar kita mudah mengingatnya, mudah nyebutnya. Nanti kalau dikembalikan lagi nanti ada hadisnya Pak, ada hadis. Seperti contoh sholat taubat ya. Hadisnya begini. Barang siapa yang melakukan suatu dosa, kemudian dia wudu dengan wudu yang sempurna, dia sholat 2 rakaat, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Di situ ada kata-kata sholat taubat tidak? Nggak ada. Tapi kan kita gimana mengenalkan kepada masyarakat? Maka ulama bikin istilah, ya kan? Anjuran sholat taubat nih dasarnya, kan begitu kan?
Begitu juga sholat hajat. Sholat hajat itu apa sih? Hajat itu apa hajat? Keinginan kan? Nah, nanti ada hadisnya dari Utsman bin Affan kan? Siapa yang wudunya sempurna? Wudu sempurna itu bagaimana, Pak? Yang membasuhnya 3 kali, 3 kali. Karena wudu basuhan 1 kali sah. Basuhan 2 kali juga boleh, Pak. 2 kali 2 kali. Tapi yang paling sempurna berapa? Nah, siapa yang wudunya sempurna, sebagaimana dia wudu untuk sholat fardu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Di dalam sholat itu dia tidak menghayal, pikirannya nggak kemana-mana ya, fokus saya sedang menghadap Allah. Maka kalau dia berdoa di dalam sholat tersebut, Allah akan berikan apa yang dia minta. Nah, itu disebut sama ulama, namanya sholat apa? Hajat, begitu. Ya, saya sampaikan, oh alhamdulillah, makasih Pak Ustadz, seneng Bapak ini. Masya Allah. Ya, tadi kita bilang, kita itu di masyarakat jangan jadi apa? Hakim, jadi dokter. Ini Bapak ini lagi nyari apa gitu kan? Kita motivasi. Nah, begitu juga sholat taraweh. Kalau nyari istilah taraweh di hadis, ketemu nggak Pak? Di hadisnya apa lafadznya? Qiyamu Ramadan, man qama Ramadan. Kan begitu kan ya? Barang siapa yang sholat malam di malam Ramadan. Maka ulama menamainya supaya apa? Mudah dihafal oleh masyarakat. Kemudian berikutnya ada lagi istilah lain, tapi berkaitan dengan Ramadan. Istilah apa? Qiyamu Lailatul Qadar. Nah, ini saya pernah bahas kemarin, ingat nggak? Apa bedanya Qiyamul Lail dengan sholat malam? Ayo, apa bedanya? Masih lupa? Iya, sholat malam itu ya sholat spesifik, ada sholat witir, ada sholat tahajud gitu ya. Kalau Qiyamul Lail, menghidupkan malam itu dengan ibadah. Makanya ini juga jangan salah paham. Ada hadis man qama lailatul qadri. Barang siapa salat Lailatul Qadar. Apakah kita dengan rinci salat itu disebut salat Lailatul Qadar? Yang dimaksud di sini apa? Menghidupkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan ibadah. Bisa dengan sholat taraweh, sholat tahajud, atau baca Quran, atau ibadah-ibadah yang lain. Begitu ya. Makanya di sini lafaznya man qama Lailatul Qadar. Lebih enak diterjemahkannya gimana? Siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan apa? Dengan ibadah. Imanan wa ihtisaban. Didasari dengan iman, didasari dengan mengharap pahala di sisi Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah. Bapak Ibu kalau dengar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu, ya. Di sini kan Nabi nggak batasi berapa tahun ke belakang kan? Mungkin nggak orang yang menjadi ahli maksiat 40 tahun misalnya. Di masa tua, usia 50 atau 60 tahun, dia taubat. Di masa-masa taubat itu dia menghidupkan Lailatul Qadar. Dan Allah terima ibadahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka semua ibadah yang lalu itu ke belakang sampai dia pertama balik, Allah ampuni semuanya. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Ditambah lagi ada hadis apa? Walillahi utaqa'u minan nar. Ya, wadzalika kullal lailah. Allah itu punya hamba-hamba yang Allah bebaskan hamba tadi dari neraka, dan itu berlaku sepanjang malam, setiap malam Ramadan. Kalau kita barangkali sama Allah ditulis sebagai penghuni neraka ya, kemudian kita menghidupkan Lailatul Qadar, kemudian kita menghidupkan malam-malam Ramadan ya, Allah terima tuh ibadah kita. Allah hapus nama kita dari neraka. Subhanallah. Ya, itu poinnya di situ ya. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya.
kita masih mengharap Allah menghapuskan nama kita dari neraka. Kita masih mengharap Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian kalau ditanya kapan terjadinya Lailatul Qadar? Jadi yang pertama, orang yang ibadahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar dan Allah terima ibadah orang tersebut, Allah berikan pahala lebih baik daripada orang yang istiqomah ibadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Kira-kira 83 tahun. Nah, kita nih hidup di dunia nyampe nggak 80 tahun? Belum tentu kan? Artinya nih, mohon maaf, ini sebagai motivasi ya. Seandainya ada orang nih, dia maksiat selama 60 tahun, qadarullah sebelum meninggal, dia ibadah maksimal, totalitas menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, amalan dia bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tadi Allah kasih pahalanya berapa? Lebih baik daripada orang yang istiqomah ibadah selama 83 tahun. Dosanya 60 tahun, pahalanya lebih banyak daripada 83 tahun. Tuh, masih ada harapan Allah ampuni dosa-dosa kita sehingga kita nggak perlu masuk neraka lagi. Nah, itu keutamaan orang yang mendapat Lailatul Qadar. Tertarik nggak Bapak-bapak? Nggak sabar mau Ramadan? Innamal a'malu binniyat. Mudah-mudahan Allah catat niat kita semua. Ya, pengen nanti Lailatul Qadar, Ramadan datang kita ingin menghidupkan maksimal. Nah, terus pertanyaannya, kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Kan begitu ya? Sebagian orang salah paham. Ya, salah paham. Berkaitan dengan hadis nih. Mana tadi? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nih enggak nih. Yang ini loh. Kalau yang tidak mampu 10 malam terakhir, maka ambil malam-malam apa? Ganjil. Nah, di situ ada yang salah paham. Dikira yang dimaksud malam ganjil itu malam 21, 23, 25, 2 berapa? 7, 29. Dikira itu. Padahal para ulama telah menjelaskan yang dimaksud malam-malam ganjil itu adalah hitungnya dari belakang, Pak. Dari akhir Ramadannya itu. Sedangkan bulan Ramadan ada yang 29, ada yang 30. Paham nggak maksud saya, Pak? Maka mungkin nggak Lailatul Qadar terjadi di malam 20? Mungkin di malam 22, 24, 26, 28, 3 mungkin. Maka Nabi kasih solusi yang terbaik kalau mau dapat Lailatul Qadar ya. Hidupkan 10 malam terakhir. Coba saya tanya, ada nggak dalil Nabi menghidupkan Lailatul Qadar cuman malam ganjil saja? Ada nggak? Ayo, nggak ada. Nabi menghidupkan full 10 malam terakhir. Nah ini kadang-kadang ya barangkali ada yang, maka jangan kendor Pak. Kata orang sini mah aja kendor. Ya. Jangan mentang-mentang malam 22 ya. Main game, nonton. Lepas lagi main game pas Lailatul Qadar gimana? Ayo, pas lagi nobar Lailatul Qadar gimana kan? Jadi yang paling aman 10 malam terakhir gas. Bahkan ada hadis lagi, Nabi di akhir hayat tahun terakhir Ramadannya Nabi itikaf dari malam 11. 20 hari 20 malam Nabi itikaf. Pernah dengar nggak Pak? Tuh, saking apanya? Saking Nabi itu semangat meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak ya. Jadi para DKM jangan sampai qiyamul lailnya ngegasnya di malam ganjil saja. 21, 23, 25. Ayo bos. Saking semangatnya menyambut malam ganjil tadi ya.
sampai dibikin peresmanan tuh di masjidnya. Ada, saya hadir Pak, saya hadir. Habis ngimamin salat malam disuruh makan. Pak Ustadz makan dulu. Peresmanan itu, Masya Allah. Maka saya sampaikan ya, malam Lailatul Qadar itu mungkin sekali terjadi di malam-malam genap, mungkin sekali. Karena hitungan bulan Hijriah ada yang 29, ada yang 30. Ya. Habis belum? Oh masih. Bentar. Kita lanjut ya. Di dalam hadis, anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fi sab'il awakhir. Di zaman Nabi pernah terjadi ada seorang sahabat dinampakkan Lailatul Qadar oleh Allah untuk dirinya di dalam mimpi, Pak. Yaitu 7 hari terakhir. Oke? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, Aro ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Nabi sudah mengetahui ya tentang peristiwa Allah tampakkan Lailatul Qadar di mana? 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Siapa yang ingin berburu Lailatul Qadar, maka jangan sia-siakan di mana? 7 hari terakhir. Ini motivasi buat siapa? Barangkali yang mengajukan cuti 10 hari terakhir ya. Belum di ACC kan sama atasnya itu ya. Qadarullah di ACC pas malam 23-nya. Bismillah Pak, ini ada hadisnya. 7 hari terakhir itu kejar gas ya. Kemudian di dalam hadis lagi, Aisyah cerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawizu fil ashril awakhiri min Ramadan. Adapun contoh langsung dari Nabi ya, Aisyah cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersungguh-sungguh kapan? 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wa yaqulu taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Ya. Berburulah kalian Lailatul Qadar kapan? 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, ini ada hadis nih yang malam ganjil tadi. Taharraw Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Berburulah kalian mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi tadi sudah saya terangkan ya. Ada ulama yang menghitung malam ganjil itu dari belakang, sehingga ya paling selamat kita hidupkan 10-10-nya, semuanya itu dihidupkan. Bikin target Pak, 10 malam khatam Quran. Berarti berapa juz tuh Pak? 3 juz ya. Masya Allah. Bismillah Pak, bismillah. Ada kopi kan Pak? Jangan pakai gula kopinya, biar melek, beneran melek ya. Barangkali habis taraweh 1 juz dong kan? Gak apa-apa, tidur, alarmin. Bangun jam berapa? Jam 2. Nah, itu minum kopi 2 juz. Nah, khusus 10 malam terakhir di bulan Ramadan, tidak mengapa ba'da subuh tidur. Nggak apa-apa. Barangkali ada yang pernah itikaf di Masjidil Haram ya? Itu kayak apa itu di teras masjid itu pada tidur semuanya kayak dijemur ya. Karena memang malamnya dipakai ya buat ibadah kepada Allah. Itu nggak tercela, boleh. Jadi hari-hari biasa kan tidak dianjurkan ya tidur pada subuh ya. Tapi karena malamnya dipakai buat ibadah, maka nggak apa-apa. Habis subuh ngantuk, apalagi tidurnya ketiduran ya. Habis subuh baca Quran ketiduran, nggak apa-apa, bagus. Sangat bahagia orang yang lelah karena apa? Karena ibadah itu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.